nafsu ini harus kita bedakan mana nafsu-nafsu yang baik dan mana nafsu-nafsu yang memang tidak boleh kita kerjakan. Nah, kalau yang mengubah nafsu yang baik itu contoh namanya sholat, berpuasa, berkata baik, itu nafsu yang baik masih insya Allah. Tapi kalau nafsu yang buruk, nah ini yang dilarang ini. Jadi mengubah nafsu dapat musibah ini insya Allah maksudnya yang buruk. Yang buruk-buruk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni watturi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah di pagi yang sangat indah ini kita dapat berjumpa kembali dalam sebuah acara Bengkel Hati, dan tema kita pagi ini yakni umbar nafsu dapat musibah. Nah, bagaimana tentang umbar nafsu dapat musibah? Insyaallah nanti kita akan membahas bersama dengan guru kita yakni Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita bagus nih Ustadz, umbar nafsu dapat musibah. Iya. Nafsu itu apa sih Ustadz? Tapi nanti Ustadz jawab setelah kita sapa jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida MNC TV. Ada dari Majelis Taklim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam. Ya. Berikutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Lampung Timur. Waalaikumsalam. Ini kalau pakai jilbab hijau nggak ada yang tua Ustadz. Iya. Kelihatannya muda semuanya. Subhanallah. Berikutnya Majelis Taklim Nurul Rahmah Sukadamai Budi Agung Bogor. Waalaikumsalam warahmatullah. Berikutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Kedoya Selatan Jakarta Barat. Waalaikumsalam warahmatullah. Berikutnya Majelis Taklim Al-Hikmah Buaran Kandang Besar Tangerang. Ini sebelah mana kandang kecil nih Bu? Baik, kami ucapkan selamat datang, mudah-mudahan langkah ibu semuanya dihitung oleh Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nafsu itu apa sih? Nafsu itu suatu zat yang memang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala, yang sudah jelas semua orang itu punya, dan binatang pun punya. Jadi nafsu itu memang sudah menjadi hak pokok kita. Nah, cuma
Bagi kita sebagai manusia, apalagi kita yang mengaku diri kita muslim, nafsu ini harus kita bedakan mana nafsu-nafsu yang baik dan mana nafsu-nafsu yang memang tidak boleh kita kerjakan. Nah, kalau yang mengubah nafsu yang baik itu contoh umpamanya sholat, berpuasa, berkata baik, itu nafsu yang baik masih insya Allah. Tapi kalau nafsu yang buruk, nah ini yang dilarang ini. Jadi mengumbar nafsu dapat musibah ini insya Allah maksudnya yang buruk. Yang buruk-buruk nih, nggak apa-apa, nggak ada masalah, temperamen, emosi. Baru yang datang itu ujian, marah-marah, fitnah orang lain. Padahal ujian, bukan apa-apa sih ujian. Kemudian baru melihat sesuatu nggak cocok, emosi lagi. Beda lagi kalau kalau masuk ke mall, emosi apa-apa maunya dibeli. Ya bawa bisa sih beli pakai kartu kredit, tapi utangnya nanti yang susah suaminya yang bayarin gitu. Jadi nafsu-nafsu yang kurang baik inilah yang nanti akan menjadikan musibah bagi siapapun, baik yang muslim maupun yang non muslim sebenarnya. Jadi semua manusia kita harus menjaga bagaimana kita umpamanya jangan sampai mengubah nafsu. Ini salah satu contoh aja. Kenapa sih kita satu iman hanya cuma beda tempat silaturahim aja kita saling bermusuhan. Nah, satu iman ini ya, saling bermusuhan. Padahal kita sudah mengakui kalau satu iman itu saudara. Tetapi kita bisa aja nggak suka sama golongan itu, kita jengkel. Kalau kita pas pengajian diisi dengan ustadz yang golongan sana nggak mau, marah. Nah ini sama, ini nafsu sama. Padahal salah satu hal umpamanya diceritakan, ini yang sangat kebalik tapi memang baik. Salah satu dalam firman Allah. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Ya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan Allah yang menyembah bukan kepada Allah. Jadi kita dilarang memaki yang memang mereka menyembah bukan kepada Allah. Contoh umpamanya mereka menyembah patung, umpamanya mereka menyembah keris. Ini umpamanya kan banyak ya. Nih keris nih bisa untuk ini. Umpamanya mereka menyembah uang, tetapi kita dilarang memaki. Dilarang kita memaki sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Ya. Di sini di dalam firman ini menjadikan kita harus berpikir bahwa yang orang lain menyembah bukan kepada Allah pun kita dilarang memaki. Apalagi kita seiman. Apalagi kita kalau berhaji itu sonono tempatnya. Di Mekah Al-Mukarram ya, betul ya? Di sana tempatnya. Jadi sama semuanya. Nah makanya kalau bisa kita belajar, coba kita rukun. Satu saudara, satu iman kita rukun. Kemudian apalagi? Jangan gampang emosi. Di mana emosinya? Ya di rumah, umpamanya ini baru kemarin saya bercerita dengan beberapa jamaah. Setelah saya ini pensiun, suami saya pensiun kok kita sering berantem kenapa nih? Memang saya senyum-senyum ini. Kalau suaminya kerja, pinginnya aja deket. Setelah deket, diajak berantem. Itulah manusia. Nggak tahu kenapa, tapi alhamdulillah si ibu ini cerita, ya itu kali ya. Jadi kalau udah jauh, dipinginin itu dekat. Nanti setelah dekat diajak berantem. Itu aja setiap hari. Nah ini nanti akan jadi masalah Bu. Janganlah, cobalah ibu dimengerti. Kalau memang suami nggak ada persoalan apa-apa, nggak ada masalah dengan ibu, tidak ada masalah dengan akidah Islam, ya sudah. Biasa aja kita normal, kita ngobrol normal, jangan sampai ngomong itu nyakitin telinga suami. Itu normal-normal aja. Nah akhirnya beliau paham. Ini dari kemarin ketemu sama ibu-ibu. Nah disinilah kita harus mengetahui nafsu yang tidak baik, baik dari mulai kata-kata yang kasar, baik dari berpikir yang emosional, baik berpikir yang selalu suuzon, baik dari tidak maunya mendengarkan nasihat, baik dari kekakuan hati, kekerasan hati, sikap yang kasar.
Itu nafsu-nafsu yang memang tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Nah kita mencoba itu belajar kita untuk merubah bagaimana cara kita bicara santai, cara kita bicara tidak menyakiti orang lain, ya. Jangan sampai cara bicara itu memang halus, tapi tiap hari nyakitin karena telepon mulu, yang ditelepon males sebenarnya. Itu nyakitin yang ditelepon ya? Iya betul, ini satu yang saya mau nanya.